Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Faiz Ramadan dari Universitas Wali Songo Gempol. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Yang pertama, definisi lingkungan internal. Lingkungan internal adalah seluruh faktor, kondisi, sumber daya, dan kemampuan yang berada di dalam atau perusahaan atau organisasi yang secara langsung mengetahui jalannya kegiatan operasional serta mencapai tujuan perusahaan. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam organisasi sehingga dapat dikendalikan, dikelolakan, dan dikembangkan oleh manajemen sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Analisis lingkungan internal merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang dilakukan untuk seluruh kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Analisis ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan daya sehingga strategi yang didapatkan untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Dengan mengetahui kondisi internal secara menyeluruh, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Lingkungan internal mencakup berbagai aspek seperti kualitas, sumber daya manusia, kondisi keuangan, proses produksi, sistem pemasaran, dan penggunaan teknologi, budaya organisasi, struktur organisasi, dan juga kepemimpinan, penelitian, dan pengembangan. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi dan misi, dan juga tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, analisis lingkungan internal juga membantu perusahaan dalam menentukan prioritas pengembangan, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko operasional, serta menciptakan keunggulan produktif yang sulit ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, analisis lingkungan internal menjadi salah satu tahap penting dalam proses manajemen strategi. Jeda. Yang kedua, faktor-faktor kunci lingkungan internal. Dalam melakukan analisis lingkungan, terdapat beberapa faktor utama yang harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan aset paling berharga dalam perusahaan. SDM meliputi seluruh tenaga kerja yang berperan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Faktor yang dinilai meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, produktivitas, kreativitas, loyalitas, motivasi, disiplin, dan kemampuan bekerja, dan juga serta kualitas kepemimpinan. Perusahaan yang memiliki SDM berkualitas akan lebih mudah mencapai target kerja.
menciptakan inovasi, menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, keuangan. Aspek keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Analisis keuangan mencakup modal usaha, urusan kas, lembaga dan rugi, tingkat likuiditas, serta kemampuan memperoleh tambahan modal dari investor atau lembaga keuangan. Keuangan yang sangat sehat akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk melakukan investasi, memperluas usaha, meningkatkan kualitas produksi, juga menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang ketiga, produksi atau operasional. Faktor operasional berkaitan dengan seluruh kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa. Analisis operasional meliputi kapasitas produksi, kualitas bahan baku, penggunaan mesin, dan peralatan produksi, kualitas bahan baku, penggunaan mesin, dan juga pengendalian mutu. Sistem operasional yang baik akan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Sudah. Yang keempat, pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan perusahaan dalam memperkenalkan produk kepada konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar. Analisis pemasaran meliputi strategi promosi, juga melibatkan harga produk, distribusi, pelayanan, dan pangsa pasar. Cita perusahaan. Strategi pemasaran yang tepat akan meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Yang kelima, teknologi. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam lingkungan internet. Sudah. Mari. Yang kelima, teknologi. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam lingkungan internal. Penggunaan teknologi yang modern dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses produksi, mengurangi biaya operasional, memperbaiki kualitas produk, serta mempermudah komunikasi dan pengelolaan data perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.
kegiatan operasional serta mencapai tujuan perusahaan. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam organisasi sehingga dari dalam organisasi dapat dikendalikan atau dikelola dan dikembangkan oleh manajemen perusahaan dengan kebutuhan tersebut. Analisis lingkungan internal merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan untuk mengevaluasi seluruh kekuatan, strategis, dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Analisis ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun strategi yang dapat untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Dengan mengetahui kondisi internal secara menyeluruh, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Sumber daya yang dimiliki secara optimal sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Lingkungan internal mencakup berbagai aspek seperti kualitas, sumber daya manusia, kondisi keuangan, proses produksi, dan sistem pemasangan dan penggunaan teknologi budaya. Struktur organisasi, kepemimpinan, penelitian dan pengembangan, serta sistem dan lingkungan internal mencakup berbagai aspek seperti kualitas sumber daya manusia, kondisi keuangan, proses produksi, sistem pemasaran, dan penggunaan teknologi, budaya organisasi, dan struktur organisasi, kepemimpinan, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi yang digunakan perusahaan. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dengan menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi dan misi dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, analisis lingkungan internal juga membantu perusahaan dalam menentukan operasi pengembangan, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko Analisis lingkungan internal merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi Analisis lingkungan internal merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh kekuatan, strategis, dan kelemahan perusahaan. Analisis ini sangat penting karena menjadi dasar perusahaan dalam menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Dengan mengetahui kondisi internal secara menyeluruh, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal sekaligus memperbaiki sebagai kekurangan yang masih ada. Lingkungan internal mencakup berbagai aspek seperti kualitas sumber daya manusia, kondisi keuangan, proses produksi, struktur organisasi kepemimpinan, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi yang digunakan perusahaan. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dengan menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencakup visi, misi, dan
tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, analisis lingkungan internal juga membantu perusahaan dalam menentukan prioritas pengembangan, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko operasional, serta menciptakan keunggulan kompetitif saling yang sulit ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, analisis lingkungan internal menjadi salah satu tahap penting dalam proses manajemen strategis. 2. Faktor-faktor kunci lingkungan internal. Faktor-faktor kunci lingkungan internal dalam melakukan analisis lingkungan terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi terhadap kebersihan perusahaan. Sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan aset paling berharga dalam suatu perusahaan. SDM meliputi seluruh tenaga kerja yang berpengaruh dalam menjalankan aktivitas perusahaan, mulai dari pemimpinan hingga karyawan. Faktor yang dinilai meliputi tingkat pendidikan, pelanggan, kerja, keterampilan produksi, kreativitas, realitas, motivasi, disiplin, kemampuan bekerja sama, serta kualitas kepemimpinan. Perusahaan yang memiliki SDM berkualitas akan lebih mudah mencapai target kerja, menciptakan inovasi, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Keuangan aspek atau keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh sumber dana yang dimiliki. Analisis keuangan mencakup modal usaha, arus kas, laba, dan rugi, tingkat likuiditas, kemampuan membayar utang, efisiensi penggunaan biaya, serta kemampuan memperoleh tambahan modal dari investor atau lembaga keuangan. Keuangan yang sehat akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk melakukan investasi dan juga memperluas usaha, meningkatkan kualitas produksi, serta menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Produksi atau operasional. Faktor operasional berkaitan dengan seluruh kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa. Analisis operasional meliputi kapasitas produksi, kualitas bahan baku, dan penggunaan mesin atau peralatan, efisiensi proses produksi, dan pengendalian mutu. Produktivitas, kinerja kerja, serta kemampuan memenuhi permintaan pelanggan. Sistem operasional yang baik akan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produk yang lebih rendah sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Pemasaran merupakan kegiatan perusahaan dalam memperkenalkan produk kepada konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar. Analisis pemasaran meliputi strategi promosi, harga produk, distribusi, pelayanan, pelanggan, pasar, dan citra perusahaan, dan juga realitas pelanggan, hingga kemampuan bersaing dengan perusahaan lain. Strategi pemasaran yang tepat akan meningkatkan penjualan dan memperluas pasar, dan juga memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Kemudian teknologi.
Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam lingkungan internal. Penggunaan teknologi yang modern dan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses produksi, mengurangi biaya operasional, memperbaiki kualitas produk, serta mempermudah komunikasi dan pengelolaan data perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi biasanya itu dengan baik akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dan sekarang manajemen dan organisasi. Manajemen perusahaan yang berproses di perencanaan dan juga pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan surat usaha perusahaan, struktur organisasi yang jelas, sistem komunikasi yang baik, kemampuan kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang positif, serta mengambilkan keputusan yang dapat akan meningkatkan kinerja seluruh sebagai perusahaan. Manajemen yang baik juga mampu menciptakan kondisi yang efektif sehingga setiap bagian optim. Perkembangan seperti halnya peluang biasanya itu muncul karena perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi atau kondisi ekonomi tertentu. Contohnya seperti halnya pasar berkembang, tren gaya hidup sehat, dan dukungan pemerintah, dan juga kemajuan teknologi digital, dan meningkatkan penggunaan internet. Jika masyarakat mulai menyukai produk ramah lingkungan, maka perusahaan dapat memproduksi barang yang lebih eco-friendly lebih friendly gitu wis. Jika masyarakat mulai menyukai produksi ramah lingkungan, maka perusahaan dapat memproduksi barang yang lebih friendly untuk menarik konsumen. Perusahaan yang cepat Perusahaan yang biasanya cepat melihat peluang lebih mudah Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang enak, mohon dimaafkan. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.